أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ikhwani fillah dan akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan daripada ikhwah sekalian yang berada di rumah, ya, yang bertanya melalui chat pribadi saya maupun kepada Halo Ustadz, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Langsung ke pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz, ada seorang petani Ustadz yang dia pekerjaannya memang hanya sebagai petani Ustadz. Masya Allah. Sehingga ia seharian berada di sawah dan di kebun terus dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore Ustadz. Dan hasil daripada panen bertaninya beliau ini selalu maksimal. Masya Allah. Tetapi ada satu yang disayangkan Ustadz, beliau ini tidak pernah sholat 5 waktu Ustadz. Innalillahi. Bahkan pergi ke sawahnya pun tidak menggunakan kerudung. Nah, berarti ini akhwat Ustaz. Ya. Beliau ini, ya Ustaz. Beliau ini termasuk orang yang kaya sebenarnya Ustaz. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana hukum asal hasil daripada kebun dan sawah yang ia miliki Ustaz? Pertanyaannya? Ya. Jadi pertanyaan ini bagaimana hukum asal asli daripada hukum hasil dari hukum asal hasil daripada bercocok tanamnya beliau ini tersebut Ustaz. Yeah. Sedangkan beliau ini tidak ingat dengan siapa yang memberi rezeki tersebut. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan ini sangat menyayat-nyayat hati kita, sangat menjadikan kita sebagai seorang muslim begitu sedih mendengarkannya. Seorang muslim namun tidak menampakkan identitas keislamannya. Nah, Begitu kan, Bang? betul Ustaz. Iya. Dia seorang muslim. Namun identitas keislamannya itu tidak terlihat. Padahal syiar Islam yang tampak jelas pada diri seorang muslim dan muslimah adalah salat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Jadi antara seseorang dengan kekufuran itu ya dengan meninggalkan salat. Artinya kalau seorang meninggalkan salat, ya seorang itu bisa dikatakan sudah dekat sekali dengan pintu kekufuran. Jadi subhanallah, ini kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. Mengapa tidak? Karena dia hanya berburu rizki Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa dengan sang pemberi rizki. Andai kata di pertanyaan ini disebutkan bahwa dengan dia memaksimalkan, mengupayakan semaksimal mungkin pertanian yang dia geluti sehingga hasilnya subhanallah besar dan hasilnya lumayan bagus tadi, namun berapa penghasilan yang dia dapatkan dengan pertanian seharian yang dia lakukan, lalu dengan begitu dia meninggalkan sholat? Berapa yang dia dapatkan? Apakah dengan bertaninya tersebut dia memiliki kekayaan seluruh bumi ini? Mungkin atau tidak?
Mungkin atau tidak ada orang seperti itu? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin Ustaz. Nggak mungkin dengan dia bertani, hasilnya itu dia kumpulkan, lalu dia bisa membeli dunia dan segala isinya nih. Bisa? Nggak bisa. Tidak, Ustaz. Anggaplah setengah bumi ini harta dia. Dapat dia melakukan itu? Tidak. Anggaplah sepertiganya. Anggaplah Pulau Jawa ini punya dia sendiri karena kerja kerasnya. Tak mungkin juga. Jadi seberapa besar penghasilan yang dia dapatkan sehingga dia lancang dan berani meninggalkan sholat. Padahal kalau dibandingkan saja dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru sholat sunnahnya. Belum lagi sholat sunnah ba'diyah, qabliyah yang dianjurkan oleh para ulama untuk dijaga 12 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan man shalla sintai asyarah rakaatan fi yaumin wa laylah. Kata Rasulullah, siapa orang yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Subhanallah. Rumah di surga itu bukan rumah seperti istana yang kita bayangkan di dunia, Bang. Beda. Dunia, rumah yang ada di dunia, istana yang ada di dunia ini semewah apapun, belum pernah kita melihat seluruh tembok-temboknya ini tersusun dengan emas. Beda dengan rumah di surga. Rumah di surga itu tembok-temboknya, batu batanya, kalau kita batu batanya itu emas murni gitu. Masya. Bayangkan, sekaya apapun orang di dunia ini belum pernah kita melihat ada rumahnya keseluruhan temboknya itu emas ya. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu. Sampai dia rela meninggalkan sholat untuk berburu kenikmatan dunia yang secuil gitu, yang dia dapatkan. Dan itu pun dia akan tinggalkan. Iya atau tidak, Bang? Ya betul Ustaz. Nggak mungkin dia bawa. Dia meninggal dunia, lalu penghasilan selama ini semasa dia hidup dia bawa ke dalam kubur. Nah, akan mungkin nggak diizinkan sama anaknya, nggak diizinkan sama ahli warisnya. Jadi dia mau ngejar apa di dunia ini? Apa yang mau dia kejar? Yang dia kejar sesuatu yang akan meninggalkan dia kelak. Bisa jadi harta itu yang pergi saat dia hidup itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan harta seseorang dengan sesaat. Kita perhatikan dengan datangnya gempa, dengan datangnya tsunami, sebentar saja habis. Selama ini bertahun-tahun dia kumpulkan, selesai. Atau bisa jadi dia yang terlebih dahulu meninggalkan harta yang dia usahakan itu, dengan dia meninggal dunia, udah habis. Lalu apa yang menemani dia saat dia meninggal dunia? Apa yang menemani dia? Amal. Termasuk amalan itu adalah sholat 5 waktu. La haula wala quwata illa billah. Seorang muslim tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Itu perlu dicatat, perlu digarisbawahi, bahwa seorang muslim tidak dibenarkan di dalam syariat ini untuk meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Bahkan dalam sakit sekalipun yang dia tidak bisa berdiri, maka ada keringanan untuk mengerjakannya dengan cara duduk. Jika dia tidak mampu duduk untuk mengerjakan sholat, ada keringanan lagi. Dengan cara apa? Berbaring. Berbaring. Andai kata dengan berbaring pun tidak mampu, masih tetap wajib atau tidak dia sholat? Wajib. Wajib, selama dia masih ada sadar, artinya dia masih bisa melihat, masih ada kesadaran, dia tidak dalam kondisi pingsan, maka tetap wajib dia mengerjakan sholat walaupun dengan isyarat, dengan kedipan mata. Tapi dia tetap sholat.
Lah ini cuma sekedar ke sawah. Emang dia tidak bisa bawa perlengkapan sholat ke sawah? Bisa kan? Jadi anak kok marah-marah sama antum jadinya ini? Bukan marah-marah, maksudnya ini apa ya? Ya memang sesuatu yang sangat sangat miris lah, sangat menyedihkan gitu. Miris sekali Ustaz. Iya. Masa iya dia tidak bisa ke sawah membawa perlengkapan sholat kalau memang khawatir pakaiannya itu kotor? Andai kata pun pakaian yang dia pakai ke sawah itu dia gunakan sholat sekalipun tidak ada masalah. Jadi sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Jadi terkadang orang kampung ini begitu mengira bahwa kenapa tidak sholat? Pak, kenapa nggak sholat? Wah, kenapa nggak? Pak D, kenapa nggak sholat? Iya, pakaiannya kotor, kena lumpur. Inilah kekurangan ilmu itu. Padahal pakaian kotor kena lumpur itu bukan suatu masalah, tidak menghalangi kita untuk sholat. Nah maka para pemirsa, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah seorang Muslim yang tidak sholat, agamanya diperselisihkan oleh Allah, oleh para ulama. Status keislamannya itu, ini perlu diketahui bang, status keislamannya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama mengatakan seseorang tidak sholat dia kafir. Bahkan ada yang menyebut ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Jadi bukan perkara yang ringan ternyata meninggalkan sholat ini. Masya Allah. Sampai-sampai para sahabat itu diceritakan oleh para ulama, para sahabat melihat bahwa tidak ada sesuatu yang dilihat oleh para sahabat ketika itu ditinggalkan yang menjadikan seseorang itu terjumus dalam kekafiran kecuali pada meninggalkan sholat. Ini pendapat para sahabat. Tidak ada, kata para ulama, yang para sahabat melihat sesuatu yang ditinggalkan, perintah-perintah Allah yang ditinggalkan, yang itu akan menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran kecuali sholat. Jadi kalau sholat itu ditinggalkan, ini sudah pertanda bahwa dia tidak lagi beragama Islam. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun kalau kita melihat pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Malik, mereka berpendapat bahwa tidak sampai jatuh kepada kekufuran, tapi jatuh kepada dosa besar. Terjatuh pada dosa besar, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina. Kira-kira gini bang, ada anggota keluarga kita, adik kita, wal-iyazubillah, na'udzubillah, kita berlindung dari segala itu. Tapi ini anggaplah permisalan, ada si A, Ya. si A ini punya keluarga. Di keluarganya itu ada adiknya berzina di hadapan si A ini. Kira-kira apa yang dilakukan si A ini? Membiarkan adiknya itu berzina? Tidak. Atau diingkari? Diingkari, nggak akan mungkin. Ya ayo lanjut. Nah mungkin kan? Tidak mungkin sekali Ustaz. Atau si A ini adalah ayahnya, bisa jadi ditampar sama si ayahnya kan, berzina di depan ayahnya gitu. Ini ada orang yang terang-terangan meninggalkan sholat, lalu keluarganya tidak mengingkarinya, menganggap itu perkara biasa. Padahal meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada berzina tadi gitu. Masya Allah. Jadi kan inilah ya, mungkin karena kekurangan ilmu orang-orang kampung memang seperti itu. Jadi kurang menambah atau memperbaharui kembali ilmu-ilmunya yang dapat. Jadi mencukupkan diri dengan sesuatu yang ya sudahlah, beginilah kondisi di kampung gitu. Makanya alhamdulillah di kota-kota ini mulai pengajian-pengajian sudah banyak. Dan kesadaran orang-orang kota saat ini terhadap sholat luar biasa. Ya, saat pandemi ini aja kita melihat mungkin ya masjid sepi ya, ada tapi sepi. Tapi sebelum pandemi ini alhamdulillah orang-orang kota sudah terbuka sekali. Kita lihat masjid-masjid penuh, masjid-masjid sudah ramai. Tapi
Coba lihat kondisi di kampung. Di kampung itulah haula wala quwata illa billah. Kadang 2 orang. Mungkin hidayah belum sampai, Ustaz. Ya hidayah kan memang betul hidayah, tapi hidayah itu kan ada perantara untuk mendapatkannya. Makanya kata para ulama hidayah itu kan 2, Bang. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Yang mereka belum dapati saat ini bukan hidayatul taufik, tapi hidayatul irsyadnya. Hidayatul irsyad itu kan hidayah bimbingan, ada bimbingan, ada petunjuk dari para ustadz, para dai untuk mengajarkan mereka tentang pentingnya sholat. Itu namanya hidayah juga, tapi hidayah bimbingan dari ustadz-ustadz, dari tuan gurunya. Nah, ketika itulah mereka akan mendapatkan, setelah itu akan mendapatkan hidayatul taufik dari Allah. Tapi tentunya hidayatul taufik itu memang dari Allah setelah mereka mengilmui. Contoh, mereka harus mengilmui terlebih dahulu tentang kewajiban sholat, pentingnya sholat. Ini namanya hidayatul irsyad. Nah, ketika mereka mengerjakan atau meninggalkan sholat itu, nah inilah butuh hidayatul taufik dari Allah. Keringanan langkah untuk mengerjakan sholat itu butuh hidayatul taufik dari Allah. Bisa jadi memang betul yang antum bilang tadi, mungkin hidayatul taufik itu belum ada. Dia tahu bahwa sholat itu wajib. Mungkin semua kaum muslimin pasti akan meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Tapi betul tadi hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Para ikhwah sekalian, semoga kita semua selalu dijaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi berkaitan dengan pahala, Ustaz. Ya, berkaitan dengan pahala para penuntut ilmu, Ustaz. Ya. Kita tahu bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemi Covid, Ustaz. Nah, tidak memungkinkan untuk menuntut ilmu secara langsung atau duduk di majelis-majelis ilmu, Ustaz. Sehingga ngaji melalui virtual online atau biasa kita dengan via Zoom, Ustaz. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah pahala yang didapat tetap sama seperti mengaji duduk di majelis, Ustaz? Sedangkan menuntut ilmu secara virtual ini tidak sebanding dengan mengaji duduk di majelis-majelis ilmu, Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan pahala seorang penuntut ilmu, Ustaz. Ya. Apakah sama gitu ya? Iya, pahala yang didapat. Keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh orang yang belajar melalui online, ya, online, dengan seseorang yang duduk langsung di majelis ilmu bersama ustadznya langsung ya? Iya, Ustaz. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, jazakallah khair. Pertanyaan sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa suatu kebaikan yang luar biasa yang ingin didapati oleh si penanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ini perlu ada perincian. Dilihat dulu kondisinya, Bang. Ketika seseorang itu bertanya tentang pertanyaan tadi, dia kondisinya seperti apa? Apakah kondisinya memang sebelum pandemi ini dia sudah rajin ke majelis ilmu? Nah, tidak tahu, Ustaz. Itu perlu ditanyakan lagi sebenarnya kepada penanya ini. Jadi apakah kondisi penanya ini sebelum pandemi ini dia sudah ada kajian-kajian rutin yang dia datangi, yang dia hadiri, atau memang penanya ini muncul semangatnya untuk ngaji itu ya setelah pandemi ini? Dia lihat di mana-mana di YouTube, subhanallah, ustadz semuanya pada live. Ya kan sekarang ini kan masya Allah ngaji sekarang alhamdulillah zaman yang luar biasa, membantu sekali. Ustadz bisa ngaji dari rumahnya, dan kita di rumah masing-masing bisa mendengarkan kajian itu. Nah, dengan ketertarikan itu muncul semangat dia untuk ngaji. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Kita jawab yang keadaan yang kedua dulu. Jika keadaannya adalah semangat dia untuk menuntut ilmu itu datang saat pandemi ini, ya, Ustaz, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang duduk di majelis ilmu langsung. Nggak dapat. Karena niatnya itu
atau keinginannya untuk hadir di majelis ilmu itu baru saja muncul karena dia melihat tayangan-tayangan di YouTube, kemudian ya mendengarkan keutamaan menuntut ilmu. Hadirlah semangatnya untuk untuk mengaji. Nah, keadaan seperti ini baik, tetap baik. Alhamdulillah. Namun tidak mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau keadaannya seperti yang pertama tadi, dia sebelum pandemi memang sudah ada kajian-kajian yang dia hadiri, yang dia ikuti rutin Ustaz. Rutin kajian yang dia ikuti. Karena adanya pandemi ini banyak pengurus-pengurus masjid yang menghentikan kajian tersebut, kegiatan tersebut secara langsung, sehingga pengurus-pengurus ini melanjutkan kajian itu secara virtual tadi. Maka insya Allah kondisi yang seperti ini dia tetap akan mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Innal 'abda idza marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sakit atau dia sedang safar, tentu kan orang sakit dan safar ini kan dia tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah sebagaimana dia kondisi waktu sehat dan ketika mukim kan. Waktu sehat dia bisa baca Quran, tapi ketika sakit dia sulit untuk baca Quran. Maka orang yang sakit, orang yang safar, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dia kerjakan di saat dia sehat, di saat dia mukim. Nah, melalui hadis ini atau berdasarkan hadis inilah para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang uzur mendapatkan alasan yang tadinya rutin amal itu dia lakukan, lalu ada alasan mengapa dia tinggalkan, maka di saat dia meninggalkan itu dia akan mendapatkan keutamaan yang sama. Dia akan mendapatkan keutamaan berjihad di jalan Allah. Dia juga akan mendapatkan, orang yang belajar online tadi, yes, dia akan mendapatkan keutamaan dimudahkan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Insya Allah dia dapatkan. Tapi tentunya dengan adab-adab juga. Harus ada adab-adab yang dia perhatikan. Adab-adab, Ustaz. Iya. Jadi dia di rumah tetap kondisinya sebagaimana dia menghadiri majelis ilmu. Jangan pula dia di rumah kajiannya ya pakaiannya seadanya. Pakai kaos, pakai celana pendek. Yang penting dengar kajian. Ya, seperti itu. Dia tetap juga sebagaimana dia beradab di majelis ilmu langsung, begitu juga di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ada di mana-mana, tetap ada walaupun dia ada dimanapun. Allah tetap melihat, Allah tetap mengetahui walaupun dia ada dimanapun. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarganya dengan kebaikan, juga seluruh kaum muslimin dan muslimah. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ada anak yang diangkat dan diasuh sejak baru lahir oleh orang tua yang bukan beragama Islam, Ustaz. Berarti bukan beragama Islam. Oh, jadi orang tua asuhnya ini beragama non-muslim. Ya, kemudian sekarang anak tersebut sudah memilih untuk beragama Islam. Ya. Karena mengikuti yang mengadop tadi, Ustaz. Nah, bagaimana jika kelak si anak ini meninggal, Ustaz? Untuk penulisan bin atau binti. Karena orang tua kandung tidak diketahui hingga saat ini. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Tapi orang tua asuhnya masih ada? Orang tua asuh tidak diketahui, Ustaz. Tidak diketahui, ya. Jadi kalau memang dia diadopsi oleh non-muslim sejak dia masih kecil, baru lahir, sehingga dia tidak tahu siapa orang tua kandungnya, maka yang pertama sekali dia harus ada usaha untuk mencari tahu dulu. Dia cari tahu siapa orang tua yang sesungguhnya. Nah, dia harus cari tahu. Setelah dia dapatkan informasinya, dia harus menisbahkan
namanya kepada orang tua kandungnya. Jika dia sudah ada usaha pergi ke sana, pergi ke sini, tanya sana, tanya sini, dia tanya kepada kedua orang tua asuhnya tadi yang non muslim tadi, ternyata tidak didapatkan informasi. Ya. Sudah mentok, tidak ada informasi, dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia pengen berbakti sama orang tua kandungnya, tapi karena dia sudah cari ke sana, cari ke sini, informasi sudah dia kumpulkan, tapi ya begitulah qadarullah, dia tidak dapatkan informasi itu. Yang tadinya karena dia ikut dengan orang tua asuh beragama non-Islam, termasuk sehingga dia pun ya tumbuh besar bersama dengan kekufuran juga kan. Ya. Nah, alhamdulillah dia dapat hidayah. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT berikan keistiqomahan kepada orang tersebut. Amin. Ya, lalu kepada siapa dinisbahkan? Kata para ulama, dinisbahkan kepada Abdullah saja, hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Ya, misalnya nama dia siapa? Nama dia Ahmad. Ahmad bin Abdullah, gitu aja. Dan ketika dia sudah masuk Islam, berarti dia adalah bagian dari saudara kita. Masya Allah. Ya, Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat menarik Ustaz. Ya. Ini jarang sekali kita temukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kedua orang tua wafat, apakah harta peninggalan menurut Islam harus dibagi menurut hukum waris Ustaz? Semasa hidup orang tua berpesan agar harta peninggalan dibagi rata antara anak laki-laki yang berjumlah 2 orang dan 4 orang anak perempuan. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Ya harus, wajib harta warisan itu dibagi-bagi secara syar'i. Walaupun sebelum meninggal orang tuanya telah berpesan, telah berwasiat agar harta itu dibagi rata kan? Rata, Ustaz. Bagi rata. Tidak boleh wasiat itu dipatuhi. Karena wasiat ini adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati wasiat siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala jika wasiat itu, jika perintah itu untuk memaksiati Allah. Ini maksiat. Seakan-akan hukum dia itu lebih baik daripada hukum Allah. Ya atau tidak? Ya, betul Ustaz. Hukum Allah dalam Al-Qur'an, harta waris itu sudah ditetapkan, masing-masing bagiannya sudah ada, sudah jelas, sudah terang. diatur Ustaz. Iya, sudah diatur. Masya Allah. Terang menerang dalam Al-Quran, ditambah lagi hadis-hadis Rasulullah. Berapa dapat suami, berapa dapat istri, berapa dapat ayah, kakek, anak, itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Lalu karena dia melihat anak perempuan ini mendapat satu bagian dari laki-laki, sehingga dia berpesan udah bagi rata aja. Nah, ini tidak boleh dipatuhi, dan wasiat ini batal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya mau bertanya mengenai hukum menggunakan emoticon. Nah, emoticon ini biasanya berada di aplikasi WhatsApp dan sebagainya Ustaz. Pada saat mengirimkan pesan. Nah, syukron. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Emoticon itu ya yang biasa gambar ekspresi atau menunjukkan raut wajahnya. Iya. Kondisi dia seperti apa saat ini gitu ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Memang kalau kita baca beberapa fatwa para ulama ada perselisihan di sini menjelaskan. Tapi wallahu alam, ana lebih cenderung kepada pendapat ulama yang membolehkan. Tidak mengapa, insya Allah, karena emoji ini, ekspresi yang tadi disebutkan cuma sekedar kepala yang tidak berbentuk manusia gitu. Tidak berbentuk nyawa Ustaz. Tidak berbentuk makhluk Allah yang bernyawa. Ya. Dia cuma sekedar mata dengan mulut doang kan. Ya. Nah, ini insya Allah tidak mengapa. Dan itu tidak dikatakan makhluk hidup gitu. Kan gak mungkin ada orang hidup cuma mata, mulut, tanpa badan, tanpa tangan gitu kan. Ini bukan makhluk hidup gitu.
Jadi wallah alam, ana lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan, tidak mengapa. Dan itu tidak termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah SAW yang mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang melukis atau menggambar. Cuma kalau memang tidak perlu, ya sebaiknya dihindari agar keluar dari perselisihan para ulama. Kan bisa kalau kita misalnya dalam kondisi tertawa tulis hehehe, biasa kan gitu kan? Diketik saja Ustaz. Iya, ketik aja hehehe, Ya. makasih gitu, hehehe, syukron, kan bisa cukup. Kalau memang itu tidak diperlukan gitu. Nah, khususnya lagi, ini hati-hati antara lawan jenis ini. Masih mahasiswa kan bang? Iya Ustaz. Ada teman mahasiswi? Ada Ustaz. Ada. Insya Allah. Semester berapa sekarang? Semester 5 Ustaz. Semester 5? Iya, 6. Biasa kan adalah percakapan japri antara mahasiswa-mahasiswi itu kan ada kan, sebatas keperluan biasa. Iya. Misalnya ada tugas di kampus, kita mau tanya nih, aduh lupa tugasnya. Sebenarnya kan ada memang teman ikhwan kita kan. Iya. Cuma kadang kan ya memang akhwat itu lebih rajin apa ya, kita sebatas keperluan mengchat dia, tidak ada masalah. Cuma jangan pula si akhwat itu memberikan ekspresi tadi Yang menimbulkan syahwat. yang menimbulkan fitnah. Oh gitu. Jadi jangan dia bikin gambar senyum, kirimkan ke antum, lalu antum bacanya sambil senyum-senyum melamun. Ih, senyum dia, gimana senyum dia ya, saat ini lagi manis senyum. Kan bikin terfitnah. Iya kan bang? Ya, betul Ustaz. Antum kan laki-laki kan bang? Iya, Ya Ustaz. kita laki-laki, maksudnya ya semuanya bisa jadi seperti itu. Iya. Maka hindari sebaiknya bagi perempuan-perempuan untuk menampilkan apa tadi namanya? Emoticon. Emoticon tadi. Ya, barakallahu fiik. Ya. Syukur Ustaz atas beberapa jawaban dari para ikhwah sekalian di rumah. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah pada kondisi saat kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita mati melainkan dalam agama Islam, ya. Masyaallah, barakallah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz atas Jazakallah khairan. jawabannya. Semoga yang bertanya mendengarkan dan dapat hidayah melalui Ustaz. Ya Ustaz. Masyaallah. Khusus yang pertama tadi. Iya Ustaz, ini pertanyaan yang Oh iya. Kita doa. Menarik. Insyaallah mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah, mudah-mudahan beliau meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Dan seluruh kaum muslimin tentunya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.